نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الإسلام والإيمان رحمني ورحمكم الله تعالى. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah dan istiqamah kepada kita seluruhnya sampai ajal menjemput kita. Dan kita memohon kepadanya Subhanahu wa Ta'ala setiap hari tingkatan kualitas Islam dan keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sebaik-baik kalian atau paling mulia di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk segera mengejar derajat ketakwaan di sisinya, memperbaiki kualitas keimanan, kualitas amal kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Dan semoga Allah Ta'ala sampaikan pula salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yakni prinsip-prinsip akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang ditulis dan dirangkum atau disusun oleh Profesor Dr. Nasir Al-Aqal hafizahullah ta'ala. Kita masih dalam bab al-iman, yakni kita masuk pada poin yang keempat. Al-Islamu wal-imanu ismani syar'iyyani bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Kata Islam dan kata iman adalah dua kata, dua sebutan syar'i. Ya, tentang sebutan syar'i ini pernah kita bahas dalam pembahasan lafaz syar'i. Yakni kata yang tidak bisa tergantikan dengan bahasa yang lain dan mesti kita mengungkapkan dengan kata itu sendiri. Islam ya, tidak bisa kita artikan dengan diganti damai. Saya masuk agama damai, tidak bisa. Ya, saya berada dalam agama Islam, walaupun dia dalam bahasa Inggris tetap katakan Islam, ya, bukan peace dan sebagainya. Tapi dia kalimat atau kata yang lafaznya merupakan lafaz syar'i. Begitu pula dengan al-iman, ya. Bainahuma umumun wa khususun min wajhin. Antara keduanya, antara kata Islam dan iman itu ada sisi keumuman dan ada sisi kekhususan. Ada sifat umum dan khusus. Dalam persoalan ini disebutkan para ulama dalam kaidah antara majtama'a iftaraqa wa ma iftaraqa ijtama'a. Dua kata yang apabila disebutkan salah satu maka dia mengandung makna kata lainnya. Yakni kalau disebutkan Islam saja berarti pun termasuk iman. Kalau disebutkan iman saja maka termasuk dalam kandungannya juga Islam. Jadi apabila disebut salah satu maka kandungannya mencakup dua hal atau mencakup keseluruhan.
Disebutkan Islam, kandungannya termasuk Islam dan iman. Disebutkan iman, kandungannya termasuk Islam dan iman juga. Taib. Dan apabila dia disebut dua-duanya, wa majtama'a iftaraqa. Kalau disebut dua-duanya, maka dia punya makna yang berbeda. Sehingga fayakunul murad bil islamil a'malul zahirah wa bil iman i'tiqadul qalbi. Kalau disebutkan dua-duanya, Islam dan iman, maka Islam identik dengan amalan anggota tubuh, amalan yang tampak. Adapun iman adalah identik dengan amalan hati. Hal ini sebagaimana disebutkan dua-duanya dalam hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa seorang pemuda yang ketika itu bertanya, akhbirni anil Islam, sebutkan, sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi SAW menyebutkannya tentang rukun Islam yang merupakan perbuatan anggota tubuh yang tampak. Adapun kemudian Nabi ditanya lagi tentang wa akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Jadi dalam satu keadaan disebutkan dua-duanya, Islam dan iman. Maka iman, Nabi SAW menjawabnya dengan 6 rukun iman yang keseluruhannya identik dengan perbuatan hati. Tayyib. Maka inilah antara kata Islam dengan kata iman memiliki sisi umum dan sisi khusus. Kalau seperti tadi, secara umum kalau disebutkan Islam saja, maka dia mencakup 2 hal. Jadi umum sifatnya mencakup 2 hal, Islam dan iman itu sendiri. Tayyib. Begitu pula secara sisi khusus yang dimaksud, kalau dikumpulkan dua-duanya, maka Islam khusus pada perbuatan anggota tubuh dan iman khusus pada perbuatan hati. Namun beliau sampaikan di sini tentang tingkatan. Fakullu mu'minin muslimun wa laysa kullu muslimin mu'minan. Maka seluruh mukmin adalah muslim. Akan tetapi bukan seluruh muslim merupakan mukmin. Ya, ini secara tingkatan. Tingkatan paling bawah adalah Muslim atau Islam. Kemudian di atasnya yaitu iman atau mukmin pelakunya. Maka orang mukmin pasti dia Muslim. Tapi orang Muslim belum tentu dia mukmin. Nah, ini secara tingkatan. Kalau tadi secara keumuman dan kekhususan lafaz, sekarang berbicara tentang tingkatan. Jelas dalilnya sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya tadi tentang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan lebih jelas lagi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qala Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubihim. Orang-orang Arab Badui, mereka ada yang mengatakan amanna, kami telah beriman. Maka Allah bantah, katakan kepada mereka lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kepada mereka kalian baru berislam. Jadi orang Arab Badui mengaku telah beriman dengan ucapan mereka. Tetapi Allah Ta'ala membantah, belum. Katakan kepada mereka kalian belum beriman, tapi cukup katakan aslamna. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Nah, sehingga ini tingkatan. Maka setiap orang yang mukmin pasti dia muslim. Akan tetapi belum tentu orang muslim merupakan mukmin. Tayyib.
Wa yusamma ahlul qiblati muslimina, dan ahlul qiblah itu adalah sebutan untuk orang-orang Islam. Jadi dia masuk ke dalam ranah kawasan kaum muslimin. Jadi inilah yang disebut dengan ahlul qiblah. Kullu man yantasibu ilal Islam wa yastaqbilul qiblata fi shalah wa fi dzabhi wa fi du'a wa in kana min ahlil ma'asi aw indahu ba'dul bid'ah ma lam yartakib naqidan min nawaqidil Islam. Baik. Yang disebut dengan ahlul qiblah secara rincinya tadi, secara umum adalah kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini semuanya adalah ahlul qiblah. Rinciannya adalah seluruh orang yang menyandarkan diri kepada Islam. Menyandarkan diri kepada Islam, artinya dia mengaku beragama Islam. Wa yastaqbilul qiblata fi shalah, tanda-tandanya dia ketika salat menghadap kiblat. Begitu pula fi dzabh, menyembelih pun menghadap kiblat. Wa fi du'a, dalam berdoa pun dia menghadap kiblat. Wa in kana min ahlil ma'asi, walaupun dia bagian dari pelaku maksiat, walaupun dia banyak melakukan maksiat. Aw indahu ba'dul bid'ah, atau dia memiliki kebid'ahan, sebagian kebid'ahan. Ma lam yartakib naqidan min nawaqidil Islam, selama dia tidak melakukan salah satu pembatal dari pembatal keislaman. Jadi walaupun disebut Islam KTP, selama dia intisabnya, menyandarkan diri dia sebagai beragama, sebagai seorang beragama Islam, maka kita katakan dia masih ahlul qiblah. Dia masih bagian dari kaum muslimin. Sehingga hak-haknya sebagai seorang muslim tetap harus ditunaikan. Bagaimanapun tingkatan keislamannya. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini sangat banyak dibahas para ulama dalam kitab-kitab akidah. Karena di sini pertama membahas tentang wala dan bara nanti. Berloyalitas dan berlepas diri. Kemudian membahas juga tentang sikap, bagaimana menunaikan hak seorang muslim. Kemudian juga terkait masalah takfir, mengkafirkan seseorang. Nah, sehingga pembahasan ini termasuk salah satu pembahasan yang besar dalam urusan akidah, yakni perkara berkaitan dengan ahlul qiblah. Karena dia bagian dari pembahasan keimanan. Maka akidah ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana yang kita bahas pekan lalu, meyakini bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Dan meyakini bahwa keimanan seseorang tidak sama dengan keimanan orang lain. Sehingga derajat keimanan seseorang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentu tidak sama dengan imannya kita. Begitu pula imannya para nabi dan rasul tidak sama dengan imannya manusia biasa. Sehingga dalam hal ini perlu kita pahami jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah taala. Ya. Maka ada hak-hak yang harus kita tunaikan selama seseorang itu masih menyandang status sebagai seorang muslim. Di antaranya mereka berhak mendapatkan doa dari saudara muslimnya. Mereka, ya kalau orang kafir cuma satu doa yang dibolehkan, atau minimal dua. Doa pertama untuk orang kafir, semoga Allah masukkan dia dalam Islam. Yang kedua, semoga Allah binasakan dia. Cuman itu pilihannya. Enggak boleh mendoakan yang lain. Ya Allah, kayakanlah orang kafir itu, enggak boleh, haram.
Ya Allah berikan ini untuk orang kafir, enggak boleh. Nah, atau meminta ampunan untuk orang kafir tidak boleh. Hanya dua itu yang dibolehkan. Mendoakan mereka agar masuk Islam atau mendoakan keburukan untuk mereka. Adapun orang Islam, seluruh doa-doa kebaikan berhak mereka terima. Bahkan di antara hak seorang muslim itu, apabila dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka hak mereka adalah untuk mendapatkan doa yarhamukallah dari saudara muslimnya. Nah, tashmid al-atis, ya, mendoakan orang yang bersin. Begitu pula hak-hak lainnya sebagai seorang muslim. Kalau dia mengundang, idza da'aka fa'ajibhu, maka jawab undangan itu, tunaikan. Kemudian juga kalau dia meminta nasihat, maka sampaikan nasihat kepadanya. Kemudian juga kalau seorang muslim sakit, maka jenguklah dia. Kalau seorang muslim meninggal, maka uruslah jenazahnya. Maka ini ranahnya mereka adalah sebagai kaum muslimin yang mendapatkan hak dari kaum muslimin yang lain. Begitu juga tentang salam mereka harus dijawab. Kita pun bertemu dengan mereka disunnahkan mengucapkan salam. Ini ranah kaum muslimin. Jadi ada yang salah kaprah. Subhanallah, ini keliru. Ya, kalau orang mengucapkan salam dia lihat dulu celananya. Kalau isbal tidak jawab salamnya. Subhanallah. Hak seorang muslim tetap, ya ikhwah. Ya. Walaupun dia sekalipun ahlul bid'ah, kalau dia mengucapkan salam wajib dijawab salamnya. Ya, ini hak seorang muslim. Bertegur sapa tetap diberikan hak mereka. Ya, bahkan idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau bertetangga dengan seorang muslim tapi dia pelaku maksiat ataupun pelaku dosa besar bahkan, atau dia seorang ahli bid'ah, tetap mesti mendapatkan hak bertetangga. Kalau engkau masak sebuah masakan, maka perbanyaklah airnya, kata Nabi SAW. Makanan berkuah yang dimaksud. Lalu bagi-bagilah kepada tetanggamu, tetap mendapatkan hak itu. Nah, maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fatir ayat ke-32 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 golongan orang yang muslim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami, kata Allah. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, maka di antara hamba-hamba kami tersebut yang mendapatkan kitab yang telah diwariskan, yakni muslim, ya, kitab yang diwariskan yakni kitab di akhir zaman, Al-Quran yang diwariskan kepada mereka. Tapi faminhum zalimun li nafsihi, golongan pertama di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, zalim untuk dirinya sendiri, yakni yang melakukan dosa, al-mufrid fi fi'li ba'dil wajibat, al-murtakib li ba'dil muharramat, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Orang yang zalim untuk dirinya sendiri, yakni orang yang mengabaikan kewajiban, sebagian kewajiban-kewajiban, dan melakukan sebagian yang diharamkan. Berarti pelaku dosa. Dia tinggalkan kewajiban walaupun tidak seluruhnya. Begitu pula dia kerjakan larangan Allah. Jadi ada tingkatan kaum muslimin yang seperti itu. Yang mungkin hari ini kita kenal dengan istilah Islam KTP. Bisa seperti itu. Tapi Allah katakan dia termasuk min ibadina. Ya, bagian dari hamba kami, bahkan yang telah diwariskan Alkitab kepada mereka, Al-Quran kepada mereka. Nah,
Kemudian wa minhum muqtasid, yang kedua, di antara mereka ada yang muqtasid, bersifat di tengah-tengah, golongan di tengah. Ya, bukan berarti ini golongan terbaik, bukan. Tapi hanya dia dalam hal ini muqtasid al-muaddi lil wajibat, at-tarik lil muharramat, wa qad yatruku ba'dal mustahabbat wa yaf'alu ba'dal makruhat. Golongan ini adalah mereka yang hanya memilih yang wajib-wajib saja. Golongan yang memilih pada bagian yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Akan tetapi dalam hal yang sunnah sering disepelekan. Dalam hal-hal yang sunnah sering disepelekan. Begitu pula dalam hal yang makruh masih dia lakukan. Ini kaum muqtasid. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Dan di antara mereka ada yang golongan ketiga, sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh. Itu tentu biiznillah, dengan izin dari Allah, taufik dari Allah, karena hidayah dari Allah. Wa huwal fa'il lil wajibat wal mustahabbat. Dia sekaligus melaksanakan yang wajib beserta yang sunnah. Wajib dan sunnah ditahankan. At-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Dia tinggalkan segala yang haram beserta segala yang makruh, bahkan perkara yang mubah yang tidak ada manfaatnya. Sebagian yang mubah dia tinggalkan. Ini orang yang golongan atas. Ya. Dia bersifat wara, hati-hati, berhati-hati, selalu memikirkan perkara mana prioritas dalam hidupnya. Ini wajib dia dahulukan dan yang sunnah tidak ketinggalan. Begitu pula tentang yang haram, dia berusaha itu terus dia tinggalkan. Nah, begitu juga bahkan perkara yang makruh sekalipun, bahkan perkara yang mubah, kalau di situ tidak ada manfaatnya, dia akan tinggalkan. Nah, ini orang yang terbaik tentunya. Maka dalam hal ini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan tentang tiga golongan tadi, hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tiga-tiganya mereka termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan tentang mereka, ini bagian hadil ummah thalathatu athlath yaumal qiyamah. Tiga golongan nanti pada hari kiamat. Ya, jadi ditentukan di dunia, hidup di dunia. Nah, thuluthun yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Sepertiga mereka, yakni kaum muslimin di hari kiamat nantinya, sepertiga mereka ada yang masuk surga tanpa hisab. Itu dia golongan yang tertinggi tadi. Wa thuluthun yuhasabuna hisaban yasira. Dan ada sepertiga lagi yang mereka dihisab dengan hisab yang mudah. Ya, kaum muqtasid tadi dihisab tetap dengan hisab yang mudah. Wa thuluthun yajnuna bidhunubin idham hatta yaqula ma haula wa huwa a'lam tabaraka wa ta'ala fataqulu al-malaika haula'i ja'u bidhunubin idham illa annahum lam yushriku bika fayaqulu ar-rabbu 'azza wa jalla adkhilu haula fi si'ati rahmati. Tentang kaum yang ketiga, yang sepertiga lagi, mereka yang tertimpa azab nanti di hari kiamat, azab yang berat, ya, azab yang besar, sampai ditanya kepada mereka, yakni Allah bertanya kepada para malaikat nanti, siapa mereka? Padahal Allah lebih tahu tentang keadaan mereka. Ini hanya untuk bayan, min babil al-bayan, ya, supaya menjelaskan kepada kita. Haula, maka malaikat
menjawabnya, mereka adalah ya, kaum yang datang dengan membawa dosa besar. Akan tetapi mereka tidak pernah berbuat syirik kepada Allah. Atau mereka tidak membawa dosa syirik. Sudah pernah syirik tapi bertobat. Ya, jadi dua bagian, mereka tidak pernah berbuat syirik atau sudah bertobat dari syirik yang pernah dilakukan. Jadi tidak membawa lagi dosa syirik di hari kiamat nanti. Maka Allah Ta'ala mengatakan, masukkan mereka, wahai para malaikat, masukkan mereka ke dalam luasnya rahmatku. Masukkan mereka ke dalam luasnya rahmatku. Artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun mereka diawali dengan azab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka inilah sebagaimana yang disebutkan pula oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizahullah Ta'ala, wa haula'i thalathah yantabiquna ala at-tabaqati thalath al-madhkura fi hadits Jibril alaihi salatu wassalam. Tiga golongan tadi, ya, tiga golongan yang kita sebutkan tadi, baik di dunia ataupun nasib mereka di akhirat, dalam surat Fatir ayat yang ke-32, mereka itulah tiga derajat yang masuk ke dalam hadis Jibril alaihi salam yang tadi disebutkan tentang tiga tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Jadi golongan paling bawahnya adalah masuk dalam kawasan Islam, pertengahannya iman, dan yang paling tingginya adalah ihsan. Jadi seorang muslim, mukmin, dan muhsin. Baik. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat poin yang kelima. Murtakibul kabirati allati dunal kufri wasyirki la yakhruju minal iman. فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والموحدون كلهم مصيرهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار من عذب ولا يخلد أحد منهم فيها قط. Tentang pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar dalam ranah ahlul qiblah, yakni masih dalam kawasan Islam, kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar. Maka bagaimana keadaan mereka? Dilihat di sini, selama dosa besar itu dunal kufri wasyirki, bukan dosa yang merupakan kekufuran, kufur akbar. Ya, dosa yang bukan merupakan kufur akbar yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Atau katakan di situ bagian dari pembatal keislaman. Ada di antara pembatal keislaman, di antaranya adalah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, kemudian sihir, kemudian istihza biddin, atau mengolok-olok agama, kemudian menganggap syariat ini tidak berlaku baginya, ya, artinya dia berpaling menolak ya, syariat Islam. Atau yang sengaja berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum selain hukum Allah, atau mereka yang tidak mengkafirkan orang yang jelas kafir, seperti Nasrani, Yahudi, dia katakan tidak kafir, ini termasuk perbuatan kufur. Ini diantara pembatal keislaman. Jadi yang dimaksud di sini pelaku dosa besar, selama dosa besar itu tidak masuk ke dalam ranah kufur, begitu pula syirik, maka statusnya la yakhruju minal iman, dia tidak keluar dari kawasan iman. Artinya di sini dia masih kategorinya kaum muslimin, ya, masih termasuk kategori kaum muslimin, sehingga dia termasuk golongan yang pertama tadi, yang paling bawah. Ya, mereka yang zalimun li nafsih. Maka di dunia statusnya, di dunia yakni bagaimana kita menyikapi dia. Ya, bagaimana kita menyikapi seorang muslim yang melakukan dosa besar.
maka statusnya adalah tetap sebagai seorang mukmin naqisul iman, imannya kurang. Seorang muslim dengan derajat keimanan yang kurang. Karena kita hanya bisa menilai seseorang dengan zahirnya saja. Kita tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Tidak bisa kita tanyakan hatinya, karena kita melihatnya secara zahir. Dia melakukan dosa besar, maka kita katakan dia tetap seorang muslim, atau kalau tidak digandengkan dengan kata muslim, katakan mukmin tetapi naqisul iman. Dia beriman tapi imannya kurang. Akan tetapi di sisi Allah tentu Allah Maha tahu. Apakah dia meninggalkan kewajiban dengan sekaligus mengatakan itu tidak wajib? Ini Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sekaligus dia katakan perbuatan itu halal. Jadi merubah hukum Allah. Ya. Yang kita bisa lihat dia melakukan dosa maksiat. Tetapi tidak bisa kita tahu bagaimana hatinya. Maka sikap kita di dunia hanya menyikapi seperti ini, dia tetap muslim atau tetap mukmin dengan keimanan yang kurang. Walaupun di sisi Allah, Allah Maha tahu bagaimana tentang dia sebenarnya. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, terkait tentang pembahasan dosa, pembahasan pembatal keislaman, ini dirumuskan para ulama sebenarnya pertama untuk diri kita agar tidak masuk ke dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua untuk menyampaikan ancaman kepada saudara muslim kita. Untuk menyampaikan ancaman. Hati-hati, jangan mengolok-olok agama. Bisa terancam kafir. Jadi bentuknya peringatan. Ya, tentu pertama untuk diri kita tadi, hati-hati jangan sampai kita yang masuk ke situ. Yang kedua, kita nasihati orang lain dengan nada ancaman, bukan untuk memvonis seseorang. Ini dia, hati-hati dalam belajar nawaqidul Islam. Bukan untuk mengarahkan telunjuk kepada orang lain. Dia melakukan dosa besar yang itu merupakan kesyirikan atau kekufuran, langsung diarahkan kafir. Tidak demikian. Ya, sehingga walaupun itu dosa yang merupakan pembatal keislaman, maka bukan untuk diarahkan memvonis atau menghakimi orang lain, bukan itu tujuan pertamanya. Ya, karena masalah nanti takfir, ya, mengkafirkan seseorang, ya, ini ada ranah khusus. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sampai membahas yang sana. Tayyib. Maka sebelum itu kita masuk dulu, bahas dulu tentang pelaku dosa besar selain penyebab kekufuran. Maka status mereka di dunia ini adalah sebagai seorang mukmin yang imannya kurang. Wa fil akhirati tahta masyiatillah. Adapun di akhirat nanti dia berada di bawah kehendak Allah. Jadi terkait tentang kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, yakni selain dosa yang membatal keislaman, maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mereka tetap meyakini status mereka adalah bagian dari kaum muslimin, artinya tidak mengkafirkan. Sebagaimana juga pembahasan ini rata-rata ada dalam kitab-kitab akidah, sebagaimana juga dalam Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, begitu juga dalam kitabnya Imam Al-Tahawi, dalam Aqidah Al-Tahawiyah, begitu juga yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa beliau. Dia katakan, wa immatul muslimin ahlul madhahib al-arba' wa ghairuhum ma'a jami'is sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin muttafiquna ala anna al-mu'min la yakfur bi mujarradidh dhanbi kama taquluhu al-khawarij. Bahwa telah sepakat para ulama, dalam hal ini para sahabat, tabi'in, sekaligus para imam madhab yang empat, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat bahwa status seorang mukmin yang melakukan dosa besar tidak dikafirkan, ya, karena dia melakukan dosa besar tidak dikafirkan. Nah, di sini para ulama, ya, menyebutkan tentang siapa mereka yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar.
Ya ini kama taquluhul khawarij, kaum khawarij. Menurut kaum khawarij, orang kalau sudah melakukan sebuah dosa besar, diantaranya berzina atau membunuh, dia dianggap kafir. A'udzubillah. Maka ini perkara yang tentu ya tidak bergampangan seorang muslim mengatakan saudara yang lainnya jadi kafir. Karena Nabi SAW katakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Apabila seseorang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, kalau bahasa awaknya wahai kafir, subhanallah. Apabila seorang mengatakan itu kepada saudaranya, maka bisa kembali kepada salah satunya. Kalau memang orang itu kafir, dia selamat. Tapi kalau ternyata orang itu tidak kafir, maka ucapan kembali kepada yang berkata. Ini bahayanya. Jadi tidak bergampangan seorang muslim menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim lainnya. Sehingga harus ada bagaimana penjelasan ya pembahasan takfir ini secara detail. Maka dilihat dari sisi pertama dosa besar, maka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelakunya. Dijelaskan pula untuk dibedakan mana pelaku, artinya dia melakukan perbuatan, dan mana yang mengatakan dosa besar tersebut halal. Artinya dia menghalalkan dengan ucapannya. Nah ini beda. Orang yang berzina, dia telah jatuh ke dalam dosa besar. Dia melakukan zina. Adapun orang yang mengatakan bahwa zina itu halal, maka dia telah melakukan kekufuran. Perbuatan tersebut kekufuran. Dia terancam kafir dengan ucapannya itu. Zina itu halal katanya, walaupun dia tidak melakukan zina, karena yang dia lakukan itu adalah merubah hukum Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, atau yang sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Kalau dia melakukan hal demikian, maka perbuatan itu kufur, pelakunya terancam kafir. Namun pelaku dosa besar, ya, dia pezina, dia melakukan perbuatan, maka perbuatan itu adalah dosa besar dan pelakunya adalah pelaku dosa besar, tetapi tidak kafir selama dia tidak menganggap bahwa zina itu halal. Ini beda, ya. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, wa fil akhirati tahta masyiatillah. Pelaku dosa besar ini di akhirat nantinya berada dalam kehendak Allah. Kita serahkan kepada Allah urusannya. Insya'a ghafara lahu, kalau Allah menghendaki maka Allah ampuni, itu urusan Allah. Wa insya'a adzabahu, kalaupun Allah menghendaki yang lain sehingga diazab, maka itu urusan Allah pula. Itu kehendak Allah yang kita tidak bisa mengaturnya. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait hal-hal ini sebagai dalil yang jelas diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 187 sampai 188 terkait dosa besar pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian menunaikan qisas untuk orang yang melakukan pembunuhan. Jadi nyawa dibalas nyawa, qisas. Al-hurru bil hurri, seorang yang merdeka dibunuh, diqisas karena dia telah membunuh orang merdeka lainnya. Wal abdu bil abdi, seorang hamba dibunuh atau diqisas karena membunuh hamba sahaya yang lainnya. Wal untha bil untha, seorang wanita diqisas karena membunuh wanita yang lainnya. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Akan tetapi kalau dia dimaafkan oleh saudaranya, dia dimaafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un, ya, artinya di sini seorang pembunuh masih dianggap bersaudara dengan ahli waris yang dibunuh, dengan korban, ya, dianggap masih bersaudara. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, maka hukum qisasnya batal beralih kepada membayar diat.
yakni diat mughalladhah, diat besar, membayar 100 ekor onta yang super. Ya. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, sisi pendalilan dalam ayat ini adalah faman ufiya lahu min akhihi. Allah masih menyebutnya sebagai akhihi, saudaranya. Karena kita ketahui innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Maka antara pembunuh ini ya dengan orang yang jadi korban pembunuhan, anggaplah di situ ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan, masih dianggap saudara, dianggap bersaudara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak kafir dengan perbuatannya tersebut, kecuali kalau dia mengatakan membunuh itu halal, membunuh orang muslim itu halal, baru beda cerita. Tayyib. Wal muwahhiduna kulluhum masiruhum ilal jannah. Dan ahli tauhid, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, tempat kembali mereka seluruhnya adalah ke dalam surga. Wa in udziba minhum bin nar man udzib. Walaupun sebagian mereka ada yang terlebih dahulu diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi selama dia bagian dari al-muwahhidun, orang yang bertauhid kepada Allah, artinya tidak membawa dosa syirik ketika meninggal, maka tempat kembali mereka nantinya adalah ke dalam surga, walaupun ada di antara mereka yang diazab oleh Allah dengan sebab dosa besar atau dosa-dosa yang dilakukan sebelum dia bertobat selama hidup di dunia. Wala yakhludu ahadun minhum fiha qattu. Nah, tetapi mereka ya, ahli tauhid tersebut tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tidak ada yang kekal di neraka. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga mengatakan ahlu tauhid mereka seluruhnya berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu tingkatannya nanti sesuai lagi dengan tingkatan amal saleh yang pernah dilakukan selama hidupnya. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW mengatakan tentang hadis Qudusi, ya, tentang orang-orang yang memberikan syafaat, sebagaimana yang pernah kita bahas juga tentang bab syafaat. Ya, nanti Allah akan memerintahkan orang-orang saleh, ya, idhabu faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarrah min iman fa akhrijuhu wa yuharrimu Allahu suwarahum 'alan nar. Kepada orang-orang saleh, pergilah kalian cari siapa yang kalian dapati di dalam hati mereka keimanan walaupun sebesar biji bayam, keimanan sekecil apapun, fa akhrijuhu, maka keluarkan dia dari neraka. Wa yuharrimullahu suwarahu 'alan nar, maka Allah Ta'ala mengharamkan wajahnya dari neraka, sehingga dia dikeluarkan untuk memasuki ke dalam surga. Tayyib. Sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan juga, man mata musliman walau kana min ahlil kabair, siapa yang meninggal dalam keadaan muslim walaupun dia sebagai pelaku besar, fahuwa mahkumun bi islamih, maka dia dihukumi sebagai orang yang tetap dalam keislamannya, ghairu mukhalladin finnar, dia tidak dikekalkan dalam neraka, wa ma'aluhul jannah, dan tempat kembalinya adalah ke dalam surga, walau udziba qabla dzalik, walaupun sebelumnya dia diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keenam, la yajuzul qat'u li muayyanin min ahli al-qiblati bil jannati awin nar illa man thabata an-nassu fi haqqihi. Prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah masih berkaitan tentang bagaimana menyikapi manusia dari kalangan ahlul qiblah. La yajuzul qat'u li muayyanin, tidak boleh, haram hukumnya memastikan individu seseorang yang merupakan bagian dari kaum muslimin untuk masuk surga atau masuk neraka. Tidak boleh memastikan individu, artinya orang perorangan. Sebut nama fulan bin fulan pasti surga, fulan bin fulan pasti neraka, tidak boleh. La yajuzul qat'u li muayyanin, tidak boleh memastikan individu seseorang dari kaum muslimin
merupakan bagian dari penghuni surga atau penghuni neraka. Tidak boleh kita melihat seseorang yang nampak dia tidak pakai jilbab, misalnya seorang wanita, dikatakan, saya lihat kan laba jalan do penduduk neraka surang. Subhanallah. Ini bukan ranah kita, jemaah yang kami muliakan. Ya, kita tidak tahu bagaimana nasibnya kelak. Taubatkah dia? Atau ternyata dia diampuni oleh Allah sebelum meninggal, diterima taubatnya? Atau di dalam kesembunyiannya kita tak ketemu lagi dengannya, dia sudah berbalik arah, bahkan menjadi lebih baik dari kita. Ini perkara gaib, tidak boleh kita pastikan. Begitu pula dengan seorang yang saleh. Kita lihat dia secara zahirnya memang ini orang saleh, tapi untuk mengatakan Ustadz Fulan ini pasti surga untuknya, ini haram, tidak boleh dikatakan demikian. Ya. Maka ini memastikan nasib seseorang di akhirat, ini perkara gaib. Kita tidak bisa menilai seseorang itu 100%. Hatinya bagaimana, dalam kesendiriannya bagaimana, perbuatan-perbuatan yang tersembunyi bagaimana. Ini bukan ranah kita untuk menghakimi mereka. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, Allah katakan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui perkara gaib, dan dia tidak menampakkan kegaiban tersebut kepada seorang pun kecuali hanya dalam bentuk wahyu yang Allah kabarkan kepada Rasul yang ia ridai. Maka perkara hal demikian ya nggak boleh kita ya bergampangan mengatakan itu. Ada orang yang salih, hafidh Quran, lalu ada yang mengatakan telah syahid putra kami, atau telah syahid kawan kami. Subhanallah. Memastikan seseorang sebagai syahid ini termasuk memastikan surga untuknya. Ya, ini enggak boleh. Tapi katakan insya Allah telah syahid, boleh. Insya Allah. Atau semoga Allah jadikan dia syahid. Ya, sebagai seorang yang mati syahid. Semoga Allah jadikan dia penduduk surga. Dan ini bab doa. Bab doa ini boleh, tapi bukan memastikan. Ya, bisa dengan doa, bisa dengan masyiah, biiznillah atau insya Allah. Ya, kalau dengan izin Allah orang ini syahid. Nah, ini yang dibolehkan. Tapi untuk memastikannya telah syahid ya, saudara kita. Walaupun kita menilainya dengan zahirnya dia adalah orang saleh, tapi memastikan nasibnya di akhirat tetap tidak boleh. Termasuk jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, terkait juga dengan orang yang taleh, kebalikan saleh, pelaku dosa besar tadi ya, lalu dipastikan ini penduduk neraka ya. Termasuk juga memastikan sebuah azab karena dosa besar tertentu. Nah, ini sering dalam sinetron atau dalam judul film ya, jenazah hangus terbakar karena sebagai pejudi gitu. Jadi memastikan jenazahnya itu hangus diadab oleh Allah karena dosa ini. Apa jaminannya karena dosa itu? Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Ya, ada yang melihat misalnya karena jenazahnya itu dibongkar, kuburannya dibongkar, kemudian dikeluarkan jenazah, padahal baru, tapi ada kesalahan teknis. Baru 1 jam dikuburkan, diangkat, ternyata sudah robek-robek semua, hancur semuanya. Dikatakan ini gara-gara dia sebagai kepala bank Fulan bin Fulan. Ini memastikan namanya. Ya, jenazahnya robek, hancur-hancur karena dia sebagai kepala bank riba. Apa jaminan karena itu sebabnya? Bisa jadi itu baru permulaan karena dosa kecilnya dulu, belum itu kaitan antara dosa dia sebagai ya pelaku maksiat riba, belum tentu kaitannya dengan jenazahnya dirobek-robek, belum tentu itu.
maka ini masih perkara gaib. Nah, maka karena dosa jenazah seseorang di dalam bentuk yang seperti itu mungkin secara umum boleh, karena dosa memang, tapi tidak ditentukan secara spesifik dosa ini dosa itu. Nah, ini masuk perkara gaib. Nah, maka hal demikian ya cukup kita warok, berhati-hati, katakan Allahu a'lam, Allah Maha tahu tentang itu. Ya, terkait juga tentang orang yang jenazahnya masih utuh bertahun-tahun, ini nggak bisa dipastikan. Ya, karena apanya belum bisa dipastikan. Nah, ya kan ada dua versi juga. Jenazahnya tidak hancur, bisa. Pertama diselamatkan Allah, kedua bisa jadi tidak diterima tanah. Nah, maka tidak bisa kita memastikan fulan karena fulan, fulan karena itu. Nah, kecuali memang ada dalilnya tentang jasad para nabi dan rasul yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesuatu yang tidak ada dalilnya, bagaimana kita memastikannya? Karena ini perkara gaib. Illa man thabata an-nassu fi haqqihi. Kecuali tentang seseorang yang memang telah ada dalil, telah ada nas yang sahih bagaimana haknya dia. Ya, seperti yang disebutkan namanya secara khusus oleh Nabi SAW tentang al-mubasysyaruna bil jannah, mereka yang dijamin masuk surga. Ya, seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, ya, dan seterusnya. Mereka itu disebutkan namanya satu persatu oleh Nabi SAW sebagai penduduk surga, maka itu wajib kita imani. Ya, seringkali juga Nabi katakan akan lewat di hadapan kalian pemuda sebagai penghuni surga, maka nampak lewat nih seseorang. Nah, itu boleh dipastikan dia sebagai penghuni surga karena Nabi SAW yang memastikannya. Nah, seperti juga keluarga Yasir, ya, yang disebut Nabi SAW sebagai syahid pertama dalam Islam. Nah, maka ini nasnya jelas. Kita pastikan dia surga. Kenapa? Karena kita mengimani dari Nabi SAW. Begitu pula tentang penghuni neraka, ya, seperti Abu Lahab. Nah, itu dijelaskan. Ya, kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu di surga, ini perlu dicek lagi akidahnya. Ya. Karena dia sudah disebutkan secara real nyata, tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Disebutkan pula tentang bagaimana keadaan dia di neraka. Bahkan istrinya ikut, ya, ikut membakarnya, membawakan kayu bakar, hammalatal hatab. Nah, sehingga dipastikan Abu Lahab di neraka wajib. Ini nama seseorang. Adapun yang lain-lainnya yang tidak disebutkan nama satu persatu, baik terkait dengan nasibnya di surga ataupun di neraka, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang dinilai baik, maka kita doakan kebaikan untuk mereka. Adapun orang-orang kaum muslimin yang mereka pun mati dalam keadaan Islam namun banyak berbuat dosa besar, kita pun tetap mendoakan mereka. Maka kita doakan Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Ini diantara doa, ya, untuk kita doakan kepada saudara kita kaum muslimin seluruhnya. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sedikit tentang pembahasan takfir kalau cukup waktunya. Al-kufrul waridu dzikruhu fil alfadhi syar'iyyah qismani. Kekufuran, kata kufur yang terdapat di dalam lafaz syar'i, ini yang terdapat dalam Al-Quran atau dalam hadis, itu ada dua macam, qismani, ada dua macam. Akbar mukhrijun minal millah, ada namanya kufur akbar, ini kekufuran yang membuat atau menjadikan pelakunya keluar dari Islam karena perbuatan itu, keluar dia dari Islam. Ada wa asghar, kufur asghar, kufur kecil, ghairu mukhrijin minal millah, dia tidak membuat pelakunya keluar dari Islam, tidak membuat, tidak menjadikan seseorang kafir. Wa yusamma ahyanan al-kufr al-amali, ya, kadang-kadang disebut dengan kufur amali,
kufur perbuatan. Nah, jadi tidak semua lafaz kufur di dalam Al-Quran atau hadis dipukul rata. Tetapi ada dua bagian, dua jenis. Ada kufur akbar dan ada kufur asghar. Atau kufur i'tiqadi dan kufur amali. Ini sebutan lainnya. Di antaranya salah satu contoh surat Ibrahim yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian telah bersyukur atas nikmat yang diberikan untuk kalian, maka aku tambah, kata Allah, tambah nikmat tersebut. Akan tetapi kalau kalian kufur, maka adabku amatlah pedih. Kufur di sini ada kufur nikmat. Kufur nikmat ini termasuk kufur asghar. Dia tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu pula dalam riwayat Bukhari, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim itu adalah kefasikan. Dan membunuh seorang muslim merupakan kekufuran. Maka membunuh seseorang ini dia betul itu dosa besar, tetapi disebutkan kekufuran yang dimaksud adalah kufur kecil. Ya, tidak mengeluarkan pelakunya dari ranah keislaman sebagaimana yang kita jelaskan tadi tentang pembahasan pembunuhan. Ya, termasuk dosa besar. Ya, begitu pula tentang Nabi SAW pernah melihat neraka. Beliau katakan, fa inna aktsara ahlihan nisa. Karena Nabi SAW katakan, aku pernah melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Nabi SAW katakan demikian. Ditanya oleh sahabat kepada beliau, ayakfurna billah, apakah karena wanita itu banyak kufur kepada Allah? Tidak, kata Nabi SAW. Yakfurna al-athir. Mereka justru kufur kepada suami mereka. Bagaimana mereka bentuk kufur kepada suami? Nabi SAW menjelaskan, apabila seorang suami mereka melakukan kebaikan sepanjang tahun, lalu sekali salah langsung dicap, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tak pernah lihat dirimu berbuat baik sekalipun. Ini wanita yang kufur kepada suami, kata Nabi SAW. Sepanjang tahun dia berbuat baik, sekali salah langsung dicap tidak pernah berbuat baik semuanya. Baru sekali salah dikatakan, laki-laki kok sama sih sadonya. Memang dasar laki-laki. Karena ini sado laki-laki kan, subhanallah. Padahal hanya sekali itu dia berbuat salah. Maka ucapan demikian termasuk kekufuran yang membuat seorang wanita dalam hal ini terancam neraka. Akan tetapi kekufuran dimaksud adalah kufur amali, kufur kecil yang tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Tapi betul dia melakukan dosa besar karena terancam neraka. Nah, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun kufur besar di antaranya adalah wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar dalam surat Al-Mu'minun 117, dan siapa yang menyeru beribadah menyembah kepada selain Allah, la burhana lahu bihi, dia tidak memiliki hujjah, tidak memiliki pembenaran dalam hal ini, fa innama hisabuhu 'inda rabbih, maka hisabnya, perhitungannya nanti di sisi Rabbnya, di sisi Allah taala. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya Allah taala mengatakan mereka orang-orang kafir tidak akan pernah beruntung. Ya, orang-orang kafir yang dimaksud di sini kufur akbar, karena mereka menyeru sesembahan selain Allah taala, kesyirikan, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Nah, ini juga termasuk kufur akbar. Katakan, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Nah ini terkait dengan kufur besar, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah,
innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, di sini juga kufur akbar. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah kalian berikan peringatan atau tidak diberikan peringatan, sama mereka tidak akan beriman. Nah, ini terkait dengan kufur akbar. Baik jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, rasanya waktu tidak cukup untuk membahas bab takfir ini secara menyeluruh. InsyaAllah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, karena namun udzur ingin safar setelah ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menjawab salam yang diucapkan oleh orang kafir? Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini memang ada rinciannya oleh para ulama. Ada yang menyebutnya secara umum, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diucapkan salam kepada kalian, di sini tidak disebutkan siapa yang mengucapkan, maka balaslah salam tersebut dengan yang lebih baik atau minimal semisal. Dalam hal ini para ulama sebagian mereka mengatakan ini hanya salam khusus dari orang muslim yang dijawab, hanya yang disampaikan dikatakan oleh orang muslim, maka tidak termasuk orang kafir di dalam hal ini. Tayyib. Yang terlarang secara masyhur dan ini mutlak, ya, ittifaq para ulama, yang terlarang itu adalah la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Tidak boleh memulai mengucapkan salam kepada mereka. Ya, memulai mengucapkan salam kepada orang kafir ini haram. Namun yang menjadi perbedaan pendapat para ulama dalam hal ini adalah ketika menjawab. Maka Allahu a'lam, ya, dalam hal ini yang lebih amannya insyaallah adalah ya menjawab sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa'alaikum. Apa yang mereka ucapkan assalamualaikum, kita katakan wa'alaikum. Ya, demikian juga. Ya, karena kita tidak tahu apa maksud dari ucapan salamnya orang kafir ini. Bagi orang Islam, salam itu doa. Adapun orang kafir mengucapkan salam, apakah dia dalam rangka mendoakan kita? Atau hanya sebatas tegur sapa? Atau malah ada kedengkian dalam hati mereka? Sehingga kita katakan, wa'alaikum, demikian. Sebagaimana yang kalian katakan. Nah, begitu pula ketika mereka memplesetkan kalimat assalamualaikum, terdengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, mereka mengucapkan assalamualaikum atau assalamu alayka. Ya, assalam diganti dengan assam, kebinasaan, kehancuran bagi engkau wahai Muhammad, kata orang kafir ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab waalaikum, demikian juga kalian. Maka Aisyah agak protes, wahai Rasul, tidakkah engkau dengar dia mengucapkan kalimat begitu? Aisyah, Nabi katakan demikian juga. Bukankah engkau telah mendengar juga aku mengatakan wa'alaikum? Nah, ini yang menunjukkan bahwa jawaban yang terbaik insyaallah terhadap ucapan salam yang disampaikan oleh orang kafir adalah dengan mengucapkan wa'alaikum. Demikian juga halnya dengan Anda. Ya, jadi kita pertama tidak memulainya, tidak memulai untuk mengucapkan salam kepada mereka. Namun kalau kita yang diminta untuk menjawab salam, maka cukuplah kita dengan mengucapkan wa'alaikum. Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, ini sisa pertanyaan kemarin nih. Waalaikumsalam. Dalam upaya membimbing orang terdekat atau teman untuk berhijrah dari kejahilannya, apakah ada kemungkinan kita terpengaruh dari sisa kejahilannya? Dan jika benar, apa kiat membimbing orang terdekat tanpa harus terpengaruh dari sifat negatifnya dalam mempertahankan keistiqomahan? Taib, barakallahu fikum.
Ini juga dalam masalah ya, dakwah dalam perkara al-wala wal bara juga. Pertama, terkait dengan tadi status seorang muslim yang mereka merupakan pelaku dosa. Dalam hal ini tugas kita berlepas diri dari perbuatannya. Ini pertama. Kita harus bara, berlepas diri dari perbuatan dosanya. Yang kedua, kita mesti mengajaknya, membimbingnya, mendakwahkannya atau menasihatinya. Ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kita kepadanya. Unsur akhaka zaliman aw madluman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Anas bin Malik. Tolonglah saudaramu baik dia dalam keadaan zalim atau dalam keadaan dia terzalimi. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau dia terzalimi kami tahu cara menolongnya. Yang kami tidak tahu itu bagaimana menolongnya dalam keadaan berbuat zalim. Fa kaifa nansuruhu zaliman?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ta'khudhu fawqa yadayhi wa tansahu fadzalika nasruka iyyah." Engkau ambil tangannya dan engkau nasihati, engkau bimbing dia, maka itu adalah bentuk pertolongan engkau kepada saudaramu yang berbuat zalim tersebut. Jadi kezaliman di sini termasuk juga maksiat-maksiat yang dia lakukan, maka tugas kita membimbingnya. Namun tetap kita menjaga jarak dengan kemaksiatannya di saat dia berbuat maksiat. Ya, tidak ikut-ikutan, tidak membelanya dalam berbuat maksiat, tapi kita mengingkari perbuatannya, berlepas diri dan menasihati orangnya. Ini prinsip dalam dakwah pertama. Adapun setelah dia hijrah, tentunya dalam hal ini ya kita lebih banyak untuk membawanya, membimbingnya, mengarahkannya. Walaupun memang ketika orang baru-baru berhijrah itu jangan kita larut dalam pergaulan mereka terlebih dahulu. Jangan larut dahulu dalam pergaulan mereka, sehingga bisa-bisa dia gagal hijrah atau kita yang justru balik futur. Maka dalam membimbing hal ini mesti lebih banyak kita arahkan kepada ilmu, kajian-kajian, atau masukkan sekarang ke dalam grup-grup dakwah, ajak atau tebarkan ya ilmu bermanfaat di sana. Yang lebih afdalnya kita ajak langsung ke kajian secara rutin bertatap muka. Maka dengan itu kita mendapatkan insyaallah taala di antaranya adalah rahmat dari Allah taala. Allah berikan ketenangan, ilmu yang didapati langsung itu membawakan ya sakinah, kemudian dibangga-banggakan oleh Allah taala di sisi para malaikatnya sebagai bentuk keridhaan Allah untuk orang-orang yang menuntut ilmu di tempat atau di masjid yang langsung di dalamnya membahas ayat-ayat Allah taala. Maka bagaimana kita ya membimbing mereka, tentu dengan cara yang seperti ini, sehingga sisa-sisa kejahilannya mudah-mudahan terkikiskan perlahan. Tentu kita tidak instan, ya tidak langsung ingin menjadikan orang itu berubah 100%. Baru kemarin hijrah, besoknya langsung dipoles seperti ini dan itu. Dia butuh tahapan, ya, bertahap. Al-Quran saja diturunkan oleh Allah Ta'ala itu bertahap, ya, bukan langsung sekaligus. Ini menunjukkan, kata para ulama dalam membahas ulumul Quran, menunjukkan bahwa hati seseorang mesti bertahap di dalam menerima kebenaran, supaya dia tidak gampang berpaling, tetapi supaya kuat nanti keislamannya. Maka perlahan namun sering, perlahan kita ajak dia ke kajian ini itu, ya kita nasihati, belikan buku, hadiahkan buku atau tulisan kita kirim. Nah, namun tentu saja kita melihat kondisi juga, kita berikan pemakluman orang yang baru hijrah, ya, atau orang-orang yang masih dalam keadaan masih banyak syubhat dalam dirinya, ya perlahan. Nah, jangan kita keraskan kemudian nanti subhanallah ya waliyadzubillah dia bisa jadi gagal hijrah. Barakallahu fikum, Allahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah taala jadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas hidayah, di atas keimanan kita sampai ajal menjemput kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.